teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia. Saya dosen komunikasi dan dosen periklanan. Saya akan sharing komunikasi. Komunikasi menurut etimologi atau bahasa dan terminologi menurut istilah. Menurut Rodana, dalam buku ilmu komunikasi menjadi dua ya. Ada komunikar dan komunis opinion. Komunikar tersendiri berarti berpartisipasi atau memberitahukan, dan komunis opinion yang berarti pendapat umum. Di sini juga saya mengambil kutipan dari Laswell ya. Laswell itu memberikan komunikasi itu merupakan jawaban terhadap who says, what in, which medium, who which, what effect. Bisa diartikan siapa, mengatakan apa, dalam media apa, kepada siapa, dan dengan efeknya apa. Ya, bisa diartikan suatu proses dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu yang berguna untuk membuat pemahaman yang sama dengan komunikan antara komunikator dan komunikan. Informasi yang disampaikan dapat memberikan efek tertentu kepada komunikan. Bisa berubah dalam hal sikap, dalam hal berperilaku, tergantung apa yang digunakan, media apa yang digunakan, dan hal apa yang dibicarakan. Kita lanjut ya. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial tentunya, dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, berumah tangga, antara kakak dan adik, orang tua, keluarga, baik di tempat bekerja, pasar, masyarakat, dimanapun saja manusia berada, tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Di sini saya paparkan sedikit akan unsur-unsur komunikasi. Ada komunikator, ya, ada pesan, dan ada ide. Nanti kita bahas ya. Kita bahas dulu untuk komunikator sendiri. Komunikator ini adalah penyampai, orang yang memberikan pesan kepada komunikannya. Syarat-syarat komunikator itu ada tersendiri, ada 5. Memiliki kredibilitas yang tinggi bagi komunikannya. Kredibilitas tersendiri, orang yang bisa membuat orang percaya, orang yang bisa mengikut apa yang dia katakan, dia beritahukan, dia sampaikan. Itu kredibilitas yang tinggi bagi komunikannya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi tersendiri, dia mempunyai pengetahuan yang luas. Ini bisa diartikan dalam poin ketiga. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam artian dia orang yang berpendidikan, orang yang punya titel, atau orang yang menjadi pelopor opinion bagi masyarakat. 4. Sikap. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berperilaku, itu akan disorot oleh komunikan, baik komunikan personal ataupun komunikan jamak ya, banyak. Kelima, memiliki daya tarik dalam artian memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sikap dan perubahan pengetahuan diri pada komunikan. Jadi dia bisa merubah sikap komunikan seperti yang ia mau atau seperti yang dia inginkan ya. Jadi syarat-syarat komunikator itu ada 5 yang tadi saya bicarakan. Kita lanjut ke pesannya. Pesan, proses komunikasi. Pesan itu adalah informasi yang akan dikirimkan kepada penerima atau komunikan. Pesan ini berupa verbal maupun non-verbal. Pesan verbal dapat secara tertulis, surat, buku, majalah, memo. Sedangkan pesan secara lisan dapat berupa percakapan, tatap muka, percakapan melalui telepon, radio, dan sebagainya. Pesan non-verbal dapat berupa isyarat, gerakan badan, ekspresi muka, dan nada suara. Dengan begitu, itu sudah bisa dikatakan pesan. Pesan sendiri ada 3 ya. Ada informatif, ada persuasif, dan koersif. Informatif sendiri adalah bersifat memberikan keterangan ataupun informasi kepada komunikan, baik dalam jumlah besar ataupun dalam jumlah kecil. Bisa personal, bisa dalam bentuk kelompok. Sedangkan persuasif bersifat membujuk, membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan rupa, pendapat, atau sikap sehingga ada perubahan. Jadi pesan itu bisa membujuk komunikan halayak untuk berbuat, melakukan, bersikap seperti yang diinginkan komunikator.
Yang ketiga, koersif. Koersif di sini kita kenal dengan agitasi, yakni penekanan-penekanan yang menimbulkan tekanan batin di antara sesamanya pada kalangan publik. Biasanya koersif ini jarang dipakai, hanya dipakai untuk halayak ramai atau jumlah banyak. Sanksi-sanksi di sini bisa diartikan berbentuk baleho, aturan, kebijakan, regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Seperti contohnya, misalnya baleho yang memberikan pemberitahuan, announcement bahwa dilarang belok, atau jika tidak membawa lisen atau surat izin mengemudi, dia akan mendapatkan sanksi dari pihak aparat kepolisian, seperti itu. Ini jadi pesan yang sifatnya menekan, mengharuskan, itu koersif. Kita lanjut ke ide. Ide di sini adalah pokok bahasan komunikasi. Ini mungkin pendapat, sikap, perasaan, pandangan, perintah, atau saran. Ide bisa diartikan tadi persuasif, informatif, atau koersif, tergantung hal yang akan disampaikan. Encoding. Encoding di sini biasanya adalah proses komunikator, pesan yang akan disampaikan komunikator kepada komunikator. Bisa berbentuk lambang, bisa berbentuk simbol-simbol seperti itu. Sedangkan saluran komunikasi kita lebih familiar dengan media. Media apa sih yang digunakan saat ini? Karena memang sudah adanya konvergensi media yang ada, mereka menggunakan medsos. Karena memang nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya, itu ada konvergensi media, baik dari new media ataupun dengan seperti new media, direct marketing, direct sale, nanti itu banyak sekali, akan kita bahas selanjutnya ya. Tadi seperti yang saya bahas dari pertama, mau komunikan itu penerima. Penerima di sini orang yang menerima pesan yang diberikan komunikator, baik secara lisan maupun tulisan, dengan media ataupun tidak melalui media, ataupun secara langsung. Decoding di sini bagaimana komunikan menginterpretasikan pesan yang diberikan komunikator kepada komunikan. Bisa diartikan dalam artian familiar, menerjemahkan. Apa sih kemauan komunikator? Oh, maksudnya seperti ini. Saya akan feedback, umpan balik atau feedback. Dia akan memberikan sikap seperti apa? Misalnya dia menggunakan tadi seperti saya bilang, konvergensi media. Dia akan memberikan pesan, jawaban sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apakah sesuai dengan yang komunikator inginkan, atau sepahamkah atau tidak sepaham, atau melakukan dengan secara langsung jika diberitahukan secara langsung. Itu feedback atau umpan balik. Oke, sampai di sini saya harap pemaparan saya, sharing saya bisa dapat dimengerti. Kita ketemu lagi, insya Allah akan segera saya sambung ya. Ini masih lanjut. Terima kasih atas waktunya, selamat malam. Oke, thank you gengs. Terima kasih sudah menonton sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe. Saya tunggu jika ada saran, jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa langsung komen di bawah ya. Thank you, bye.